Shalom para pecinta firman Tuhan, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan kita akan membahas firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, tanpa terasa kita sudah menyelesaikan bahasan kita dari Injil Matius pasal 5, mulai ayat yang pertama, kedua, tiga secara khusus hingga ayat yang terakhir, ayat yang ke-48. Dan hari ini kita masuk di dalam bahasan pasal berikutnya, yaitu Matius pasal 6 ayat yang pertama. Kita tahu kemarin kita sudah membahas Matius pasal 5 ditutup dengan kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga juga sempurna. Nah, kemudian kita melihat bahwa Yesus beralih kepada kemurnian ibadah sebagaimana dituliskan di dalam ayat yang pertama tadi. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kalau kita perhatikan baik-baik, ayat atau bagian yang dimulai dengan ayat 1 dari Matius pasal 6 ini masih berhubungan dengan pasal sebelumnya, yaitu Matius pasal 5. Jangan pernah lupa teks dan konteks. Matius 5 ayat 20 berkata, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Masih ingat, saya pernah menjelaskan bahwa teks ini sebetulnya lebih baik dimengerti apabila hidup benarmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan saya sudah jelaskan maksudnya bukan kita hidup sebenar-benarnya, hidup baik supaya masuk surga, tetapi kehidupan benar, righteousness, yang lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat, dalam arti kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Dengan demikian, oleh karena kebenaran itu sudah kita terima di dalam hati, maka akibatnya adalah kita hidup di dalam kebenaran. Nah, di bagian ini Yesus ingin menunjukkan kepada kita kebenaran apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menolong kita untuk mengerti bagaimana kita harus hidup sebetulnya. Ayat 1 dan ayat 1 sampai 4 ada satu kata yang diulang-ulang, yaitu kata sedekah atau memberi sedekah. Atau di dalam bahasa aslinya adalah dipakai kata elemosune. Bahasa Inggrisnya giving alms atau memberi sedekah. Ayat 1, kalau kita membaca baik-baik, kalau kita perhatikan, dikatakan di situ, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu. Lebih baik dibaca, jangan kamu melakukan kewajiban sedekah, karena ada kata elemosune, supaya dilihat oleh orang. Jadi penekanannya adalah bukan masalah terlihat atau kelihatan. Masalahnya adalah orang-orang Farisi pada masa itu rupa-rupanya membawa sedekah, memberi persembahan atau sedekah supaya dilihat oleh orang. Jadi kembali kepada motivasi hati. Nah, kalau kita kembali mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari dari Matius pasal 5 ayat 21, 22, 23 sampai 47, kita sudah belajar betapa mereka hanya melakukan sesuatu yang nampak di luar, sesuatu yang kelihatan orang, tetapi Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, dan seterusnya dan seterusnya. Yesus menekankan hati yang lebih penting, karena hati adalah sumber, karena hati adalah tempat di mana seringkali hal-hal yang tidak beres itu
bersumber. Jadi lebih kepada motivasi. Itu sebabnya ayat 2 Matius 6 berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, kata mencanangkan di sini perlu kita bahas karena kadang ada salah pengertian. Kata mencanangkan seringkali dipikir atau kita atau sebagian besar dari kita berpikir, nih lihat, kalau kasih persembahan nggak boleh ditulis, jangan sampai nama kita tahu. Nah, mari kita bahas kata mencanangkan. Kata mencanangkan di sini artinya lebih kepada sesuatu yang dideklarasikan, sesuatu yang ditunjuk-tunjukkan, atau sesuatu yang ditonjolkan. Nah, kata mencanangkan diambil dari kata canang. Canang di dalam ayat ini yang dimaksud adalah boleh dikatakan seperti simbal yang dibunyikan pada waktu orang-orang yang dikatakan Yesus tadi waktu memberi sedekah atau persembahan, mereka membunyikan canang, mereka membunyikan bunyi-bunyian supaya orang tahu. Nah, di Indonesia kan kata mencanangkan itu artinya kan seperti ini Bapak Ibu, kalau saya menggunakan kalimat mungkin lebih mudah kita mengerti. Presiden Joko Widodo mencanangkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Nah, kata mencanangkan di situ artinya sudah bergeser menjadi menyatakan. Sedangkan kata mencanangkan di dalam ayat yang kedua, maksud sesungguhnya adalah menggaungkan. Memberi sedekah, memberi persembahan dengan membunyikan segala sesuatu. Menggaungkan sesuatu. Nah, terjemahan bahasa Inggris lebih jelas dikatakan begini. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet. Atau bahasa aslinya salpizo, bahasa Yunaninya. Do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Nah, mengapa mereka meniup trompet seperti dalam terjemahan bahasa Inggris? Jadi terjemahan langsungnya begini, karena itu pada waktu kamu memberi sedekah atau memberi persembahan, jangan niup trompet, salpizo. Nah, kenapa mereka meniup trompet? William Barclay berkata, to give alms and to be righteous were one of the same thing. To give alms was to gain merit in the sight of God and was even to win atonement and forgiveness for past sins. Jadi orang-orang itu memberikan persembahan atau sedekah dengan yang dikatakan Alkitab meniup trompet supaya mereka mendapatkan perhatian, supaya mereka dibenarkan. Jadi istilahnya begini, saya beramal supaya dosa saya disucikan. Saya beramal, saya memberi sedekah, memberi persembahan, supaya saya dibenarkan, supaya dengan demikian saya masuk surga, supaya dosa-dosa saya diampuni. Bukankah ini terjadi di dalam sejarah gereja di masa lalu? Yang tercatat di dalam sejarah gereja bahwa orang-orang memberikan persembahan dan didorong untuk membawa persembahan sembari dijelaskan pada waktu engkau memberi persembahan, maka dosa-dosamu bahkan dosa nenek moyangmu diampuni. Ini adalah satu penyimpangan yang tercatat dan dicatat oleh sejarah gereja. Dan rupanya itu terjadi pada masa di mana Yesus pernah hidup dan melayani di atas muka bumi ini. Nah, sebaliknya ayat 3 dan 4 berkata demikian. Matius pasal 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya bukan kalau memberi sedekah sembunyi-sembunyi, jangan ada yang tahu. Maksudnya bukan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri disembunyikan di dalam kantong atau di belakang
punggung kita. Maksudnya bukan itu, Bapak Ibu. Maksudnya adalah kalau kita memberi sedekah ataupun persembahan, yang dimaksud perikop ini ayat 1 sampai 4, bukannya namanya tidak boleh diketahui, bukan. Sehingga timbul kesalahpahaman, ada orang-orang yang kalau memberi tidak pakai nama. Nggak apa-apa sih, silakan saja. Tetapi bagi kita yang hidup di Amerika, mencantumkan nama sangat penting. Sebab itu bisa dipakai untuk accountability atau akuntabilitas dari bagian keuangan. Jadi bukannya nama kita nggak boleh diketahui, bukan. Tetapi kembali tujuannya apa? Kalau kita memberi sedekah atau membawa persembahan, tujuannya supaya dihargai, supaya dikenal, supaya dicatat oleh bagian keuangan, supaya kita jadi majelis, supaya kita jadi pengurus gereja. Inilah yang dimaksud Alkitab keliru. Nah, mungkin kita tidak cari pujian atau perhatian orang lain. Tetapi kita masih bisa mencari pujian dari diri kita sendiri. Tadi katakan, kalau kamu memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tangan kanan dan tangan kiri masih berhubungan, masih milik kita. Mungkin kita tidak cari pujian dari orang. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus adalah jangan bahkan sampai mengharapkan pujian dari diri sendiri. Charles Spurgeon berkata begini, keep the thing so secret that even you yourself are hardly aware that you are doing anything at all praiseworthy. Let God be present and you will have enough of an audience. Artinya gini, bahkan jangan sampai diri kita itu memuji diri kita sendiri, begitu loh. Jadi jangan sampai gini, pernah ada satu kali di dalam rapat gereja mengusulkan, Pak Pendeta, Natal tahun ini kita ini ya, tidak usah fundraising lah. Itu makan-makan diambilkan dari uang gereja. Toh itu juga persembahan kita. Itu persembahan saya juga. Artinya kita masih mengingat-ingat. Kita masih mengharapkan penghargaan dari apa yang kita beri. Bukan orang lain. Kita nggak harap pujian orang lain. Tapi hati kita sendiri nggak beres. Hati kita mengharapkan pujian. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Nah, dalam hal ini juga kita jangan sampai menjadi hakim satu dengan yang lainnya. Menilai satu dengan yang lainnya. Si A itu kalau memberi supaya kelihatan. Si B itu kalau memberi supaya dapat pujian. Nggak boleh. Hanya Tuhan yang boleh menilai. Biarkan Tuhan yang menilai. Karena hanya Dia yang tahu hati kita. Anda tidak tahu hati saya tidak tahu hati Anda. Biarlah kita masing-masing menguji diri bagaimana sikap kita selama ini. Dan marilah kita bukan hanya sekedar fokus yang terlihat dari luar. Semua yang dilakukan baik ibadah supaya dilihat, persembahan supaya dilihat, berdoa supaya dilihat, melakukan pelayanan supaya dilihat dan supaya direcognize, supaya dihargai. Mari kita fokus kepada apa yang tidak terlihat, yaitu hati kita. Melakukan segala sesuatu dengan tulus, bukan untuk upah dunia, yaitu pujian, penghargaan, hadiah Natal, hadiah akhir tahun, dan sebagainya. Yang kita butuhkan bukan itu, melainkan upah surgawi. Karena upah dunia sementara adanya, tapi upah surgawi kekal selamanya. Selamat melayani Tuhan, selamat melakukan ibadah dengan satu tekad dan motivasi, bukan untuk mencari pujian dan penghargaan manusia, tapi kita mencari upah surgawi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, Matius pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ajari kami bagaimana kami harus beribadah dengan benar. Ajari kami bagaimana kami beribadah dengan tulus, murni, tidak mencari pujian manusia,
dan tidak mengharapkan penghargaan gereja, tidak mencari perhatian pendeta, tidak mengharapkan penghargaan dari majelis atau yayasan organisasi manapun juga, karena yang kami cari adalah upah sorgawi yang kekal selamanya. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Tuhan memberkati.